Selepas menjabat ketua BPPN, nama Arisuta tak lagi muncul ke permukaan. Rupanya, ia memilih berkonsentrasi studi tingkat doktoral di bidang manajemen. Sekarang sosoknya kembali menjadi sorotan. Dirinya disebut-sebut begitu dekat dengan penyanyi Reza Artamevia. Betulkah sang ekonom ini terlibat dalam perceraian heboh Reza dan Ajima Said? Arisuta menjawab berbagai prasangka itu dengan mengumumkan pernikahannya dengan MF Murti Hayati alias Oti beberapa waktu yang lalu. Iputu Gede Arisuta lahir di Denpasar 12 April 1958. Putra pasangan Igede Durna Aritenaya dan Nimade Kuneng. Gelar sarjana akuntansi ia peroleh dari Universitas Erlangga Surabaya di tahun 1982. MBA dari University of Denver, Colorado, Amerika tahun 1987. Terakhir, gelar dokter manajemen ia raih di Universitas Indonesia tahun 2005. Mengawali karir di Bapepam sejak 1982 hingga 1998. Selanjutnya menjadi staf Menteri Ekonomi, kemudian Ketua BPPN dari tahun 2001 hingga 2002. Sementara dalam politik, Ari pernah maju dalam pemilihan Gubernur Bali di tahun 2003, namun gagal. Selain ahli dalam penanaman modal, pria bersorot mata teduh ini sekarang sedang menikmati hobi barunya, bercocok tanam dan menjadi produser album rekaman. Tidak tanggung-tanggung yang ia produseri Gatot Brajamusti, guru spiritual Reza. Apa yang membuat penggemar olahraga biliar ini sudi secara total membackup album A.A. Gatot? Benarkah semata-mata karena ia guru sang diva? Yang jelas, bagi Ari, kolaborasi adalah potensi. Baik, sudah tadi kita saksikan bersama profil dari Iputu Gede Arisuta. Dan kita kembali lagi bersama dengan famous person kita malam hari ini, Beli Putu kalau saya boleh bilang. Boleh. Panggilan saya untuk membedakan dengan yang lain. Ya. Beli itu kan artinya kakak. Kakak ya. Jadi kalau kakak ke adik sebetulnya seharusnya juga nggak ada yang perlu ditutupi gitu. Ya. Kalau bisa terbuka. Ya. Beli boleh terbuka ke kita sedikit. Saya tadi barusan telepon dengan rekan-rekan wartawan. Mereka juga titip pertanyaan ke saya. Charles, Pak Putu ini sekarang kelihatannya ada kesan menghindari rekan-rekan wartawan. Padahal Bapak dulu juga dekat dengan mereka. Ini kenapa? Sulit katanya dihubungi atau diminta wawancara, jawabannya selalu no comment. Kalau itu sesungguhnya tidak benar. Anda kan lihat saya berapa waktu yang lalu live di Metro TV, di Metro juga ada. Di TV lain Trans apa ya? TV juga Ya, ada, TV lain. di ANTV ada. Ya. Kenapa Terus itu, kemudian baru kemarin ada saya di Rakyat Merdeka. Berapa waktu yang lalu di Matra. Ya. Terus kemudian di waktu yang lalu di Bisnis Indonesia. Dan nanti saya kasih clippingnya lah. Enggak, tapi kenapa ada kesan dari mereka sekarang Bapak pelit memberikan jawaban? Karena begini, saya memegang teguh etika. Karena kalau saya mengomentari terlalu banyak apa yang pernah saya kerjakan terdahulu dan apa yang dikerjakan oleh penerus dan pengganti saya, itu adalah sesuatu yang menurut saya itu kadang-kadang tidak etis. Ya. Dan bagaimana kita menilai pekerjaan kita yang dulu, bagaimana kita menyinggung perasaan daripada pengganti kita. Ya. Biarlah mereka-mereka itu bekerja dengan tenang. Sebagai mantan pejabat, Ya. seberapa penting Pak Putu melihat kalau seorang pejabat itu perlu menjaga image-nya? Seberapa penting? Kalau menurut saya image itu kan sifatnya temporer saja, tapi yang paling penting sesungguhnya karya kita. Apakah karya kita itu betul-betul menciptakan kesan dan image yang sesungguhnya. Tapi kalau image hanya di-create, nanti orang akan menghubungkan dengan prestasi kita. Waktu Bapak sebagai pejabat, image itu kan sangat baik. Ya. Nah, begitu ada terpaan kasus, ada begitu banyak gosip, terutama dengan Reza. Ya. Ini kita lihat citra sebagai pejabat ini agak sedikit turun. Ya. Bapak melihat itu tidak terganggu? Saya tidak pernah merasa terganggu. Karena apa? Karena saya sudah tidak menjadi pejabat lagi. Yang kedua adalah biar saja orang itu mau ngomong apa saja. Karena saya lihat ada banyak sekali teman-teman dari rekan-rekan oknum wartawan
yang sengaja mempertanyakan, mempertajam dan lain sebagainya. Kalaupun saya ngomong A, yang disampaikan A plus B plus C plus D gitu. Yeah. Adapun saya tidak ngomong, dianggap ngomong. Nanti saya katakan bahwa wartawan adalah bagian atau insan yang hidup di negeri ini yang harus tunduk juga kepada aturan main. Dan saya bisa seperti ini karena teman-teman wartawan. Yeah. Saya hargai mereka. Sebenarnya hubungan dengan Reza, ini pertanyaan dari seorang adik ke kakaknya lagi. Ya. Kalau boleh ke kita Ya. Pak, lebih jujur Pak, sebetulnya seberapa dekat dan apa sih teman, sahabat atau memang nggak apa-apa lah Pak, terus terang Ya. ke kita. Saya sudah jawab ini secara gamblang di Trans TV waktu lepas malam. Waktu yang bawa acara itu Farhan, Oh, oke, ya kan? oke, ya. Saya jawab dengan tegas bahwa Reza pun menjawab seperti itu. Nah kalau masih ditanyakan, apakah saya perlu ulangi lagi gitu? Kan ini 1 jam pertanyaannya seperti itu gitu ya. Nah sekarang saya harus jawab apa? Apakah masih tidak percaya apa yang saya jelaskan kemarin gitu kan? Pak. Nah sekarang maunya apa sesungguhnya? Kalau gitu. istri di rumah, Ya. Opi ya, Oti. Itu menanggapi berita-berita seperti ini, Karena dia tahu saya dari awal saya mengenal dia dan hidup saya memang seperti ini. Terus gimana? Sekarang yang punya media kan teman-teman wartawan. Sekarang kalau saya tidak punya TV kan, saya tidak punya koran kan. Yang saya punya adalah saya berusaha mengatakan apa yang saya tahu dan apa yang saya alami. pergi ke Padepokan Ya. di Sukabumi Pak ya, Ya, ke tempat AA, itu biasanya apa yang dilakukan? Begini, sama dengan misalnya Charles pergi ke tempat temannya gitu, misalnya pergi ke Pak Saf kemana gitu kan. Nah, saya diskusi ya kan. AA Soan itu ya? soan. Jadi kalau AA misalnya butuh pendapat saya ditelepon. Kalau saya butuh AA saya telepon, ya kan. Ya. Jadi sama aja. Bagaimana seorang sahabat dan saudara membina suatu hubungan itu yang saya lakukan. Apa saja. Waktu pergi ke Padepokan, kadang-kadang di sana juga bertemu dengan Reza Pak. Kalau Ya, karena dia adalah santrinya AA dan juga adalah tinggal di sana. Saya kira saya ke sana itu kan tidak semata-mata mencari Reza, karena Reza ada bagian dari Padepokan. Ya bagaimanapun saya harus menghormati juga mereka, dia, dan bagaimanapun ya bisa ketemu bisa tidak gitu, nggak harus. saya dengar album ini waktu itu Agatot menyebutkan dalam wawancaranya, Ya. album Kekasih ini juga salah satu tujuannya adalah untuk menyembuhkan Reza, menyembuhkan dalam tanda kutip, menyembuhkan hatinya atau menyembuhkan kehidupannya. Seberapa besar sebenarnya Reza sudah sampai sakit atau hancur hatinya? Sebenarnya yang paling tepat menjawab ini kan Reza ya. Saya tidak berani mengatasnamakan seberapa sakit, seberapa sembuh atau seberapa sehat gitu kan. Tapi yang saya dengar dari AA, dari wawancara beliau itu adalah bahwa lagu Terkadang misalnya yang pertama. Ini jangan lupa album itu namanya Kekasih. Ada judul lagu Kekasih juga. Ya. Tapi di situ lagu pertamanya itu Terkadang, itu lahir idenya pada saat AA menterapi Reza gitu kata AA ini. Ya kan? Nah, saya cuma menyampaikan aja apa yang dikatakan oleh beliau gitu. Tapi kalau Anda menanyakan seberapa sakit, saya tidak berani mengatasnamakan itu karena saya tidak. Jadi hubungan Bapak dengan Reza ini pure di sini produser dengan katakanlah juga artis gitu ya, yang di album Kekasih ini. Jadi harus dipahami Reza itu sahabat saya. Saya kan Sahabat. teman ya. Tapi kebetulan dia itu adalah featuring atau duet dengan AA dalam satu lagu kan. Jadi kan dia juga ada di situ. Nah oleh karena itu saya tidak akan menghindar untuk mengatakan bahwa Reza itu siapa. Ya memang artis yang saya promosikan juga. Gitu. Jadi bisa disebut Bapak juga manajernya atau produsernya? Bukan manajer saya bukan manajer. Yang jelas Produsernya. saya produser lagunya AA, di mana Reza adalah bagian dari album itu gitu. Oke. Ya. Reza dalam waktu dekat ada rencana lagi mengeluarkan album atau karya yang lain yang Bapak juga akan support? Saya belum memutuskan ke arah itu dan dia juga belum menunjuk saya jadi apa-apa. Tapi yang saya tahu adalah Reza akan membuat buku di mana dia minta yayasan saya sebagai penerbitnya. Tapi itu masih dalam proses editing sekarang. Kalau saya berikan Ya. kesempatan Bapak untuk bisa jawab, menurut Bapak profil Reza itu seperti apa sih? Katakanlah 2 kalimat tentang Reza. Oke. Apa yang paling Bapak lihat positif dari dia? Reza adalah sosok artis yang berprestasi yang menurut saya. Kedua, Reza itu adalah orang cerdas. Ya. Cerdas dan berprestasi mengakibatkan siapapun yang objektif menilai, termasuk saya mengagumi karya-karya Reza. Baik, terima kasih Pak. Kita nanti akan sambung lagi pertanyaan-pertanyaan dan juga bagi Anda semuanya yang akan langsung untuk bertanya dengan famous person kita kali ini. Setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali di Famous to Famous.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.